Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam studi kasus dilema etika. Perkenalkan, saya Lukman Cahyana bersama dua rekan saya yaitu Muhammad Alfi Syahrin dan Bapak Kuramsi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Tujuan pembelajaran khusus pada kesempatan ini yaitu calon guru penggerak dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus yang kami diskusikan yaitu sekolah saya merupakan sekolah yang baru terbentuk kurang lebih 4 tahun. Pada tahun pertama pelaksanaan ujian nasional di sekolah saya, pihak yayasan dan komite sepakat untuk bekerja sama dengan pihak bimbel untuk mendongkrak nilai rata-rata ujian nasional. Guru-guru kelas 9 dan wali kelas ditugaskan untuk ikut hadir saat pengayaan berlangsung, dengan tujuan menyimak metode pembelajaran para guru bimbel agar bisa diterapkan ketika mengajar di kelas. Pada akhirnya, saat pengumuman nilai rata-rata ujian nasional keluar, sekolah kami mendapat peringkat 9 besar. Nilai rata-rata UN terbaik sekolah swasta di Kabupaten Cirebon. Melihat hasil tersebut, pihak yayasan dan komite berencana untuk melanjutkan kerjasama dengan bimbel. Namun, pada praktik di lapangan, saat pelaksanaan pengayaan oleh bimbel, kami menemukan beberapa kendala di lapangan. Antara lain, guru yang mengajar sering bergonta-ganti orangnya meskipun mengampu mata pelajaran yang sama. Akhirnya, siswa kebingungan dengan metode ajarnya karena masing-masing guru memiliki metode mengajar yang berbeda. Kami juga mengamati siswa menjadi fasib. Ketika pengayaan, setelah kami tanyakan ke siswa, mereka cenderung malu untuk aktif bertanya karena baru mengenal gurunya. Guru-guru juga mengeluhkan bahwa mereka merasa kurang diberi kepercayaan untuk mengampu kegiatan pengayaan kelas 9. Mereka bercerita bahwa mereka bisa melakukan lebih dari yang dilakukan guru bimbel dan juga tertantang ingin mengembangkan kompetensinya dalam hal pengayaan ujian nasional. Keluhan sudah disampaikan ke pihak bimbel, namun pihak bimbel belum mampu untuk memberikan solusi atas kendala yang dialami siswa. Akhirnya, saya dan guru-guru sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan bimbel. Hal tersebut kami sampaikan ke yayasan dan komite. Sempat terjadi penolakan oleh yayasan dan komite, namun setelah fakta-fakta di lapangan kami sampaikan, pihak yayasan berusaha memaklumi keputusan kami. Namun, pihak komite masih agak keberatan dengan keputusan kami. Akhirnya, setelah diskusi panjang, pihak yayasan dan komite memberi kesempatan kepada kami bahwa tahun ini boleh tidak melanjutkan kerjasama dengan pihak bimbel. Namun, apabila hasilnya justru kurang memuaskan, maka diputuskan tahun berikutnya akan bekerjasama dengan pihak bimbel lagi. Analisis kasus yang kami diskusikan meliputi 1. Paradigma dilema etika. 2. Prinsip dilema etika. Yang ketiga, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Paradigma dilema etika yang kami pilih yaitu individu lawan kelompok. Individu yang dimaksud yakni guru dan wali kelas 9 bersama kepala sekolah, lawan, yayasan, dan komite. Dilema terjadi karena pandangan guru dan wali kelas 9 sebaiknya tidak bekerja sama dengan bimbel, sementara yayasan dan komite menghendaki kerjasama dengan bimbel. Kemudian, prinsip dilema etika yang kami sepakati yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kami melihat kondisi di lapangan saat pengayaan siswa jadi kurang maksimal karena guru bimbelnya sering bergonta-ganti, efeknya metode mengajarnya berbeda. Siswa cenderung pasif di kelas karena guru yang mengajar mereka masih baru. Maka kami peduli dengan kondisi murid, begitu juga kondisi guru yang tidak berkembang kompetensinya karena tidak diikutsertakan dalam memberikan pengayaan untuk murid. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai kasih sayang lawan kepatuhan. Karena melihat kondisi di lapangan, siswa justru tidak maksimal dalam kegiatan pengayaan dan juga kompetensi guru tidak berkembang karena guru tidak memberi pengayaan kepada murid, sementara yayasan dan komite menghendaki tanpa menggunakan bimbel dengan alasan ingin mendongkrak nilai siswa dengan bukti tahun lalu masuk peringkat 9 besar sekolah swasta di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Tentu saja yang terlibat dalam situasi ini yaitu siswa, guru kelas 9, wali kelas 9, kepala sekolah, yayasan, dan komite sekolah. Yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Ada 3 fakta yang kami temukan yaitu siswa tidak nyaman dalam pengayaan karena perbedaan metode akibat guru bimbel yang sering bergonta-ganti. Selanjutnya, siswa menjadi evasif karena pengayaan gurunya yang mengajar mereka adalah baru. Yang ketiga, pihak yayasan dan komite menghendaki melanjutkan kerjasama dengan bimbel. Yang keempat, pengujian benar salah. Yang diuji yang pertama adalah uji legal. Dalam uji legal ini, tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Uji yang kedua yaitu uji regulasi. Dalam uji regulasi ini tidak ada pelanggaran kode etik, profesi, atau peraturan. Uji yang ketiga uji intuisi. Berdasarkan fakta di lapangan yang pihak yayasan dan komite tidak terjun langsung, maka menurut intuisi kami, melanjutkan kerjasama dengan pihak bimbel adalah langkah yang salah. Uji yang keempat yaitu uji publikasi. Jika keputusan saya dipublikasikan di medsos atau di media cetak atau di media elektronik atau menjadi viral, saya merasa tidak nyaman karena akan merusak nama baik pribadi dan juga guru-guru di sekolah. Uji yang terakhir yaitu uji panutan. Keputusan yang akan diambil adalah mengikuti pendapat dari guru-guru yang menyaksikan langsung kendala di lapangan ketika pengayaan. Langkah pengambilan keputusan dan pengujiannya yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini kami mengambil individu lawan kelompok. Karena individu yang dimaksud yaitu guru dan wali kelas 9 bersama kepala sekolah melawan yayasan dan komite. Dilema terjadi karena pandangan guru dan wali kelas 9 sebaiknya tidak kerjasama dengan bimbel, sementara yayasan dan komite menghendaki kerjasama dengan bimbel. Langkah yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Karena melihat kondisi di lapangan saat pengayaan, siswa jadi kurang maksimal karena guru bimbelnya sering bergonta-ganti. Efeknya metode mengajarnya berbeda, siswa cenderung pasif di kelas karena guru yang mengajar mereka masih baru. Maka kami peduli dengan kondisi murid, begitu juga kondisi guru yang tidak berkembang kompetensinya karena tidak diikutsertakan dalam memberikan pengayaan untuk murid. Langkah yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Di sini kami menyimpulkan mencari bimbel lain yang bisa menutupi kekurangan bimbel sebelumnya. Langkah yang kedelapan yaitu buat keputusan. Keputusan yang diambil yakni tidak melanjutkan kerjasama dengan pihak bimbel, lebih ingin memberdayakan guru kelas 9 sehingga pengayaan lebih maksimal. Dan langkah yang kesembilan yaitu refleksi keputusan. Berdasarkan keputusan yang diambil, setelah mempertimbangkan hal yang terbaik untuk siswa, keputusan tersebut sudah tepat untuk diambil karena hasil akhirnya saat pengumuman nilai rata-rata UN, alhamdulillah sekolah berhasil masuk peringkat 3 besar nilai tertinggi UN pada sekolah swasta di Kabupaten Cirebon dan nilai masuk peringkat 5 besar nilai tertinggi sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Cirebon. Hal menarik yang kami temukan yaitu kasih sayang dan kepedulian terhadap siswa atau keberpihakan kepada siswa lebih utama daripada kesetiaan. Sedangkan hal tak terduga yang kami temukan, peringkat nilai rata-rata UN melesat lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kesimpulan atau refleksi. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan sudah tepat karena hasil dari keputusannya menjadi lebih baik daripada sebelum pengambilan keputusan.
Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.